Halo adik-adik, Assalamualaikum. Gimana nih puasanya? Semoga lancar ya. Adik-adik tahu kan, kalau sebelum berpuasa kalian harus sahur. Nah, apa sih sahur? Ada yang tahu? Dan ngapain ya sahur? Bangun dini hari jam segitu kan ngantuk ya. Kenapa juga harus makan jam segitu? Lagian, kalau gak makan juga aku kuat kok. Salah. Karena sahur itu bukan cuma tentang makan tidak makan, kuat tidak kuat. Jadi apa tuh sahur? Sahur itu aktivitas makan di dini hari bagi seseorang yang melakukan ibadah puasa dan merupakan anjuran dari Rasulullah. Kenapa Rasulullah sangat menganjurkan? Karena pada waktu sahur terdapat banyak sekali keberkahan gitu adik-adik. Jadi bukan cuma tentang makan gak makan ya. Kita di sini mengejar keberkahan yang ada dalam waktu sahur gitu. Coba bayangin kalau kelewat sahur, selain lapar gak dapet juga berkahnya. Sayang banget kan? Jadi jangan sampai lupa sahur ya. Nah, halo adik-adik. Jadi hari ini kakak mau ngasih informasi nih. Buat Ramadan sekarang, adik-adik pernah denger nggak kalau ada yang bilang imsak, imsak waktu di masjid atau denger lewat speaker gitu? Pasti ada dong. Nah, jadi kakak mau ngasih informasi atau hal-hal seputar imsak. Oke, siap? Nah, jadi imsak ini berasal dari bahasa Arab, adik-adik dan teman-teman, yang artinya Bahasa Arabnya itu amsaka, yumsiku, imsaka, yang artinya menahan. Nah, kenapa menahan? Karena secara istilah imsak adalah waktu bagi seorang muslim kayak kakak, kayak teman-teman semua yang lagi makan sahur itu harus udah mulai menahan segala sesuatu yang membatalkan saumnya itu, membatalkan puasa. Dan waktunya itu punya jarak 5 sampai 15 menit ke waktu subuh. Hah, terus bedanya apa, Kak, sama azan subuh? Nah, kalau azan subuh itu adalah waktu berkumandangnya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Itu sebagai penanda dimulainya waktu salah satu sholat wajib, yaitu sholat subuh. Gitu. Nah, apakah benar waktu imsak kita tidak boleh makan dan minum? Sebenarnya itu kurang tepat teman-teman, karena salah satu tujuannya diadakan waktu imsak pada bulan Ramadan adalah sebagai waktu persiapan. Nah, persiapan supaya kita bisa benar-benar menghabiskan dan merapikan kembali santap sahur kita gitu. Ini didasarkan juga pada Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 187 yang artinya makan dan minumlah kamu hingga tampak jelas benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Fajar di sini adalah waktu subuh. Jadi teman-teman masih boleh makan sampai waktu azan subuh. Tapi kalau misalnya udah selesai di waktu imsak nggak apa-apa gitu. Jadi adik-adik atau teman-teman bisa beres-beres dulu, bisa merapikan santap sahur dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi ketika teman-teman masih makan di waktu imsak, nggak apa-apa. Hanya saja harus segera menghentikannya karena batas waktunya sebentar lagi ke waktu subuh. Kayak gitu. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Rahman akan membahas tentang ngabuburit. Apa sih ngabuburit? Ngabuburit adalah kegiatan yang digunakan di bulan Ramadan yang meluangkan waktu selama di bulan puasa. Contohnya seperti apa? Banyak kegiatan ngabuburit seperti eh, misalnya kita sore tadarus, bantuin orang tua berkebun, belajar, ngerjain tugas, itu ngabuburit selama itu bermanfaat. Ngabuburit itu diprediksi sekitar azan asar. Nah, adik-adik, mari kita manfaatkan ngabuburit dengan semaksimal mungkin yang berfaedah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kenalin aku kakak Binar dari Polban Mengajar. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Sekarang
Kakak mau ngejelasin salah satu istilah yang berhubungan sama bulan Ramadan, yaitu takjil. Pasti nggak asing dong sama kata takjil. Ya, bener banget. Takjil itu sebutan untuk makanan atau minuman pas kita buka puasa. Misal nih, adik-adik buka puasanya sama teh manis, atau sama air putih, atau sama gorengan, atau sama kue. Nah, kue, gorengan, teh manis, sama air putih itu termasuk ke dalam takjil. Kakak juga mau ngasih tahu kalau takjil itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menyegerakan. Maksudnya, pas kita lagi puasa, terus dengar azan maghrib nih, langsung aja deh kita batalin puasanya dengan makan dan minum. Tapi inget ya, batalinnya pas azan maghrib, bukan azan asar, apalagi azan zuhur. Nah, selain itu kakak juga punya contoh takjil yang bisa kita bikin di rumah, kayak kolak. Kita bisa bikin kolak pisang atau kolak candil dari ubi. Kita juga bisa bikin gorengan, bala-bala, gehu, atau pisang goreng. Kita juga bisa bikin yang segar-segar kayak sop buah dengan buah yang kita suka. Gak lupa juga kita bisa bikin martabak manis ala kita sendiri. Nah, masih ada nih satu takjil yang hukumnya sunnah. Jadi kalau kita makan takjil ini, kita bisa dapat pahala lebih, yaitu buah kurma. Tapi yang paling penting setelah kita nyiapin takjil dengar azan maghrib, jangan lupa buat baca doa, baik doa sebelum makan ataupun doa buka puasa. Nah, sekian adik-adik dari kakak tentang takjil. Semoga adik-adik puasanya penuh ya 30 hari. Sehat terus adik-adik, semangat juga. Jadi kita bisa cepet-cepet ketemu deh. Dadah! Assalamualaikum adik-adik. Kenalin kakak Krakatau dari Polban Mengajar. Jadi kakak di sini mau menjelaskan tentang ibadah sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu adalah ibadah yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Biasanya sholat tarawih ini dilakukan setelah sholat isya. Jumlah rakaat sholat tarawih kalau di rumah kakak 11 rakaat, 8 rakaat sholat tarawih tambah 3 rakaat sholat witir. Atau ada yang 23 rakaat, 20 sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Kalau yang 23 biasanya ada di Masjid Agung, Bandung. Kalau di rumah kakak yang 11 rakaat. Sholat tarawih bisa dilakukan secara berjamaah atau secara sendiri. Niatnya, ikutin ya. Usholi, sunatan, tarawih, rakaataini, mustaqbil kiblati, lillahi ta'ala. Karena sekarang sedang ada virus corona, lebih baik sholat tarawihnya di rumah saja. Tidak usah pergi ke masjid untuk memutuskan persebaran virus corona ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa ibadahnya. Adik-adik, adik-adik, udah lama kita tak jumpa ya. Kita setelah menyambut bulan Ramadan ini, kita akan membuat sebuah video di mana video ini akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang ada di bulan Ramadan ini. Salah satu yang akan kakak jelaskan, oh iya lupa, nama kakak itu Arsal, bisa dipanggilnya Dow, atau anak-anak manggilnya Wadidaw, Wadidaw skuy. Nah, jadi adik-adik, itikaf itu berdiam diri di masjid, dan kita itu di sana melakukan introspeksi diri, di mana kita mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oh ya begitu ya. Jadi kalau tanya mau ngapain, mau itikaf, oh bagus, itu bagus. Dilakukan 10 hari terakhir ketika bulan Ramadan. Jadi kalau awal-awal tuh nggak ada itikaf adanya tuh akhir-akhir mau lebaran. Nah itu baru ada itikaf. Gitu ya adik-adik. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Rifa Gilang Fitri dari Polban Mengajar. Untuk poin berikutnya adalah zakat. Zakat juga adalah salah satu istilah yang biasanya sering muncul ketika bulan Ramadan. Zakat apa sih yang dikeluarkannya ketika bulan Ramadan? Ya, tepat sekali, zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah?
Zakat fitrah adalah zakat yang hukumnya wajib dikeluarkan oleh umat muslim berupa makanan pokok serta kadarnya telah ditentukan. Nah, zakat fitrah ini dikeluarkan sebanyak 1 tahun sekali. Kenapa zakat itu hukumnya wajib? Ada yang tahu? Zakat hukumnya wajib karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat. Zakat wajib dikeluarkan oleh umat muslim bagi yang mampu melaksanakannya. Zakat fitrah juga bertujuan untuk mensucikan harta kita, serta sebagai pelengkap ibadah puasa kita. Zakat fitrah ini dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok kita. Adik-adik tahu kan makanan pokok di Indonesia itu apa? Ya, beras. Jadi di Indonesia zakat fitrah ini dikeluarkan dalam bentuk beras. Beras yang dikeluarkannya ini sebanyak 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras. Tetapi zakat fitrah juga dapat dikeluarkan dalam bentuk uang loh. Uang yang dikeluarkannya ini sejumlah dengan harga 2,5 kg beras tersebut.